Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin nafiqina biha juz yang ketiga, dan insyaallah malam hari ini kita akan masuk ke tamarin, ya, latihan-latihan terkait tentang kaidah mu'rab dan mabni pada isim. Ini yang akan kita baca insyaallah malam hari ini. Baik, silakan Pak Bayu, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Tamarinu ayyinil mu'raba wal mabniya fima ya'ti. Jadi yang diminta di sini ayyin, tunjukkan mana yang mu'rab, mana yang mabni, ya, pada kata-kata berikut. Kemudian jelaskan kenapa dia mabni, Pak Bayu. Silakan. Kitabun mu'rab. Ya. Karena isim. Jadi yang mabni aja yang dijelaskan alasannya. Kalau dia bukan mabni maka pasti mu'rab. Hada mabni isim isyarah. Nah, terus Amidun mu'rab. Masajidu mu'rab. Huwa mabni isim domir. Ana mabni isim domir. Saya rotun mu'rab. Alladzi mabni kata sambung isim mausul. Amsi mabni dzaraf. Al-jami'ati mu'rab. Al-jami'atu. Muslimani mu'rab. Muslimatun mu'rab. Hadzani dia mu'rab karena dia setiap yang musanna mu'rab. Al-ana mabni. Al-latani mu'rab, dia menunjukkan dua, bisa mu'rab. Man mabni. Allahu mu'rab. Arba'ata asyara, dia mabni adab murakab. Arba'atun mu'rab. Amin mabni. Kenapa? Amin apa bahasanya? Fi'il apa ya? Fi'il. Ismu fi'li amrin. Asmaul af'al. Ya, asmaul af'al atau isim fi'il amr, gitu bilang. Baik, mantap, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Muslim. Nama Ustaz. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. As-sani ma'alamatul i'rabil asliyati fil ismi. Nah, ya. Al-awwalu ad-dhammatu. Nah, di mana letaknya? Hiya fi dhammatu fi raf'i gitu loh. Ya Ustaz. Jadi ketika antum menjelaskan al-awwal ad-dhammatu alamatur rafa' gitu. Oh, nah.
Al-awwalu ad-dhammatu alamatu raf'i. Alamatul raf'i. As-sani at-fathatu hiya alamatul nasbi. As-salisu al-kasratu hiya alamatul jarri. Nah, jadi ada berapa alamah asliyah pada isim? Ada 3, Ustaz. Ada 3, baik, mumtaz. Jadi ad-dhammatu alamatul raf'i, al-fathatu alamatul nasbi, dan al-kasratu alamatul jar. Ya. Baik, mumtaz. Nah, nomor 3 ini Pak Sikin. Ya, Pak Ustaz. Asalis ma alamatu i'rab al far'iyatu fi. Mudhaf ilaih ma alamatul i'rabi. Ya, i'rabi mudhaf ilaih dari alamat. Ya. Ma alamatu i'rabi al far'iyatu fi. Dia sifat untuk mana? Ya, dia sifat untuk i'rab atau alamat? Dia sifat untuk alamat. Alamat, Ustaz. Ya, jadi ma alamatul i'rabi al far'iyatu fi. Nah. Ya. Far'iyatu fi, ya. Fi al isma ul khamsati. Ini nyambung. Nah, ini kan huruf jer nyambung ke sini. Cara bacanya nyambung. Berarti kalau isim kemasukan huruf jer, ya majrur. Fil asma'u khamsati, Ustaz. Adapti. Ya, fi asma'i khamsati. Nah, fil asma'il khamsati. Ya, Ustaz. Sebutkan tanda-tanda. Tanda-tanda huruf untuk asmaul khamsah. Al-wawu. Nah. Al-wawu. Liraf'i. Al-wawu liraf'i. Nah, terus al-alifu linasbi. Nah, al-alifu linasbi. Terus aya'u lil jari. Nah, alia lil jar. Ya. Nomor 2 lanjut. Fi wa jam'il muzakaril salimi. Nah, fi ya, berarti wajam atau dia wajam jam'il muzakaril salimi. Nah, apa tanda i'rabnya? Muzakkar salim al-wawu liraf'i. Nah, al-wawu liraf'i. Baik, mumtaz. Al-ya'u linnasbi wal zari, yang al-ya linnasbi wal jar. Nah, wal jar, ya. Ya. Terus nomor 3 fi was musanna al-alifu lirraf'i al-ya'u linnasbi walizari. Baik. Al-alifu lirraf'i. Nah, wal ya'u linnasbi wal jar. Dari, ya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Al-ya lin nasbi, ya, wal jar. Pak Pujo, nomor 4. Nah, Ustaz. Ma alamatul jarri fil mamnu'i minas sorfi. Nah.
Alamatul jarri fil mamnu'i minas sorfi al-fathatu. Nah, al-fathatu. Baik, mumtaz. Al-fathatu, ya. Nomor 5, Mas Wahyu. Ma'alamatun nasbi fi jam'il mu'annasil salim. Nah, Jamak mu'annas salim. Fathah ya. Jamak mu'annas. al-kas, Kasroh, al-kasroh. al-kasratu. Ya. Ingat ya. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian Musyifa nomor 6. Ada Ustaz. 6. Nomor 6. Hati misalan lil maksur waj'alhu fi thalathi jumalin ala ayyakuna marfu'an fil ula wa mansuban fit tsaniyah wa majruran fit tsalitsah. Fil ja'al fata. Itu yang marfu ya Ustaz. Enggak, langsung jadi satu kalimat. Ya. Langsung jadi satu kalimat gimana Ustaz? Ya. Enggak ya, jadi salah si jumalin berarti 3 kalimat ya. Iya, 3 ja'al fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Nah, ya, coba di i'rab al-fata, ja'al fata. Ja'al fata, ja'a fil madhi, mabniun ala fathi. Ini maksurnya aja biar cepat. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Nah, ra'aitul fata. Al-fata ismun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Kenapa? Karena dia maf'ul bih. Nah, ya benar. Maratu bil fata ismun majrurun bi wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alifi. Dianuhu jar majrur gitu. Nah, baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Mbak Alfi ya. Nomor 7. Hata misalan lil manqusi. Nah, ini dia mabni. Hati itu mabni alal kasar. Ya. Dia isim fi'il amr. Hati jadi Ustaz. Ya. Hati misalan lil manqusi sabitil ya'i wa adkhilhu fi salasin jumali ala ayyakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi tsaniyati wa majruran fi salisati. Nah, jadi silakan bikin contohnya. Contoh dari isim manqus Ustaz. Ya, jadi isim mangkus, bikin contoh isim mangkus dalam bentuk kalimat. Kalimat pertama mankusnya marfu, kalimat kedua mankusnya mansub, kalimat ketiga mankusnya majrur. Isim mangkus masih ingat kan? Lupa Ustaz. Kemarin nggak ikut ya? Yang ikut nggak pas penjelasan tentang mankus? Ikut Ustaz. Ikut. Lupa tapi. Isim mu'rab yang diakhiri ya lazimah dan kasroh sebelum terakhirnya. Atau huruf sebelumnya kasroh. Jadi isim mu'rab diakhiri ya, lazimah dan huruf sebelumnya kasroh. Itu namanya mankus. Ya. Contohnya apa coba? 1. Asani.
As-sani, naam. Ini termasuk isim mangkus ya, as-sani. Nah, as-sani termasuk isim mangkus. Kenapa? Karena dia isim, kemudian kedua mu'rab, ketiga diakhiri ya lazimah, dan sebelum ya harokatnya kasrah. Berarti semua syaratnya terpenuhi, dia isim mangkus. Coba bikin kalimat dari as-sani ini. Yang satu marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Bikin kalimat. Ganti ya Ustadz, Al-Qadi aja. Ganti al-qadi. Tayyib. Tafadhali. Ganti al-qadi. Nah, silakan. Al-Qadi qaimun. Nah, al-qadi qaimun. I'rab al-qadinya. Al-Qadi fa'il ya Ustadz. Emang ada fi'il di situ? Al-Qadi mubtada. Al-qadi mubtada. Nah, terus? Qaimun. Nah, tandanya al-qadi mubtada, i'rabnya apa? Nasab atau jer? Mubtada atau marfu? Itu marfu. Ya, berarti al-qadi mubtada marfu'un. Ya, nanti bilang seperti itu. Al-Qadi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-ya Ustaz. Wa alamatu raf'ihi Lupa dah ini. alif. Nah, mana ada isim mankus pakai alif? Isim mankus itu semuanya pakai alamah asliyah, tapi muqaddarah untuk yang rofa dan jer, sedangkan yang nasabnya zahirah. Ini udah kita jelaskan belum kemarin? Sepertinya udah ya teman-teman ya. Udah ya? Coba. Udah. Nah, lihat nih al-muhami. Nah, di tabel itu ada. Al-muhami itu isim mangkus pakai domah muqaddarah kalau marfu, ya kan? Dia pakai domah muqaddarah. Ya, kemudian kalau jer pakai kasrah muqaddarah. Kalau mansub pakai fathah muqaddarah. Ini tandanya tidak usah dilupain atau jangan dilupain ya. Karena alamatul i'rab, tanda i'rab itu inti dari ilmu nahu. Ya, inti dari ilmu nahu. Tanda baca itu inti, ya. Coba diulang. Al-Qadi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Nah, ya, kemudian yang mansub sekarang. Contoh yang mansub. Kalau mansub dianya jadi objek Ustaz. Iya. Zaidun doroba al-qadi. Zaidun doroba al-qadi atau al-qadiyah? Zaidun doroba al-qadiyah. Nah, i'rab al-qadiyah. Al-qadiyah mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun. Nah, sekarang contoh yang majrur. Al-Qadi Hasanin. Al-Qadinya majrur. Di situ kalau apa yang membuat dia majrur? Nggak ada kan? Enggak. Ya, jadi majrur itu imma dia kemasukan huruf jer, imma dia sebagai mudhaf ilaih atau naat untuk yang majrur atau tabi untuk yang majrur. Itu. Jadi pilih salah satunya. Kemasukan huruf jer atau jadi mudhaf ilaih atau jadi tabi pengikut untuk yang i'rabnya majrur. Qara'na bil qadi. Qara'na bil qadi.
Qara'na mungkin, atau hadarna ma'al qadi. Ma'a mungkin pakainya ya. Kami hadir bersama al-qadi ya. Hadarna ma'al qadi. Baik. Coba i'rab ma'al qadi. Ma'a harfu jarrin al-qadi majrurun bi Ma'a itu bukan huruf jar ya, tapi dia dzarab dia ya. Ma'a itu dzarab. ma'a dzaraf al-qadi. Al-qadi apa Ustaz? Dzarab itu kalau setelah dzarab i'rabnya apa? Teman-teman. Yang setelah dzarab. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, ya, jadi ingat ya. Ma'al qadi al-qadi ya. Mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Yang kasrah muqaddarah. Ini nanti harus banyak-banyak latihan ini ya. Kaidahnya udah dipelajari ya. Itu udah dipelajari. Nah, sekarang harus banyak dilatih, sering-sering bikin contoh. Nah, itu fungsi tamrinat di sini, jadi nggak boleh dilewatkan tamrinat. Ya. Kalau ada waktu luang, dijawab ulang tamrinat yang ada ini. Ya, biar kaidah yang dipelajari itu betul-betul melekat, ya, betul-betul melekat. Ya. Baik. Selanjutnya, Pak Bayu, silakan. Ati misalan lil manqusil mahdufil ya'i. Mahdufi al-ya'u. Al-ya'u sebagai naibul fa'il dari mahduf. Mahdufil ya'u wa adkhilhu bisalasin jumalin. Bisalasi jumalin. Bisalasi jumalin ala ayyakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majruron fis salisati. Baik. Nah, silakan. Terus ingat nih Pak Bayu, kapan ia dibuang dalam isim mangkus? Coba jelaskan dulu Pak Bayu. Ya, dibuang dalam isim mankus. Ya. Bila apa namanya? Nakiro, Ustaz. Nah, bila dia nakirah, baik. Jadi sekarang bikin contoh ya isim mankus yang nakirah. Ya, berarti ia hanya dibuang. Yang pertama dia marfu, yang kedua dia mansub, yang ketiga dia majrur. 3 kalimat. Pertama marfu ya. Berarti ja'a qadin. Ja'a qadin. Nah, mumtaz. Coba i'rab. Qadin fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Nah, dhammatun muqaddarah. Yang mansub inna qadin. Jangan lupa. Jadi kalau dia mansub maka iya-nya tetap. Ya, jadi nakirah yang dibuang iya-nya itu adalah ketika rofa sama jer aja. Adapun ketika nasab maka iya-nya tetap ada. Oh, gitu. Itu kaidahnya. Jadi ingat kita tulis di sini nakirah yang dibuang iya-nya. Jadi iya dibuang itu ketika nakirah yang marfu ya. Nakirah yang marfu dan pun ketika mansub maka iya-nya tetap. Contoh tadi apa ya? Inna qadi.
fathah dalam isim mangkus itu muqaddarah atau nampak? Pak Bayu. Nampak, ya-nya hidup nampak. Berarti inna Qodiyan. Qadiyan. inna qadiyan. Nah, bentar. Belum sempurna ini. Inna qadiyan Inna qodiyan mujtahidun. mujtahidun. Naam. Baik. Coba i'rab qadiyan. Qodiyan mansubun ismu inna. Baik. Dan Wa alamatu nasbihi fathatun dohiroh. zahirah. Nah, ini penting ya. Jadi diingat Pak Bayu. Isim manqus ketika nasab itu pakai fathah zahirah. Ya, jadi makanya qadiyan. Ya, qadiyan. Dibaca harokat ya. Baik. Terus yang majrur Majrur berarti bisa marortu bil qodiyan. enggak. Kok bil qadiyan? Ah, Ya-nya dibuang. bil qodin. Bi qadin tanpa alif lam. Kalau bil qadin nggak bisa. Kan harus nakirah. Baik, ulang Marortu bi qodin. Nah, marartu bi qadin. Nah, coba di i'rab qadin. Qodin majrurun bi harfu jarba wa alamatu jarihi al kasratu muqaddarah. Nah, mu'alamatu jarihi kasratun muqaddarah. Mumtaz. Selanjutnya Pak Muslim. Ya Ustaz. Hati misalan lil mudafi ila ya'il mutakallimi wa adkhilhu fi salasi jumalin ala ayyakunu adaan. Ayyakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majruran fis salasati. Sali. Isim fa'il. Fis salisati. Jadi bikin isim yang mudhaf kepada ya mutakallim dalam bentuk jumlah yang sempurna. Yang satu kedudukannya marfu, yang kedua kedudukannya mansub, yang ketiga kedudukannya majrur. Nah, silakan. Haza qalamul hamidi. Mana enggak ada ya? Bukan iya ya Ustaz. Naam. Haza rajulun. Haza rajulun. Simpel aja. Ya. Yang mudah-mudah aja, Oh gitu. Jadi yang kan ya mutakalim itu yang menunjukkan saya. Naam. Hazal qalami Ustaz. Haza qalami. Nah, baik mumtaz. Ini udah jumlah sempurna. Ya. Haza qalami. Ya. Coba i'rab. Ya, qalami sebagai apa? Qalami khobar ya Ustaz ya. Nah, khobar, baik mumtaz ya. Qalami khobar. Qalami khobar. Ya. Khobar itu apa? Marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Mana?
Coba diingat. Wa alamatu rafihi yang mudhaf kepada yang mutakallim pakai zahirah atau muqaddarah? Pakai muqaddarah Ustaz. Ya, dhammatun Muqaddaratun. muqaddaratun. Nah, dhammatun muqaddaratun. Muqaddaratun. Jadi dia pakai dhammah muqaddarah ya secara mutlak ya. Baik. Sekarang yang mansub. Yang mansub apa ya? Tinggal jadikan objek aja. Jadi kolaminya dijadiin objek ya Ustaz ya? Ya, atau kalau ingin bikin contoh yang lain selain pakai kolami juga nggak apa-apa. Apa ya? Kalau apa? Dorobtu zumalai. Nah, dorobtu ya. Zumalai. Dorobtu zumalai. Baik, mumtaz. Dorobtu zumalai. Zumalai sebagai apa? Zumalai sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bihi. Baik, i'rabnya? I'rabnya mansuban. Mansub. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Nah, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Baik. Fathatun muqaddarah. Muqaddaratun. Lanjut. Yang majrur sekarang. Kharajtu ma'a abi. Nah, kharajtu ma'a abi. Mumtaz. I'rab ma'a abinya. Ma'a zorfun. Abinya yang abi. Abi. Abi mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jarrun. Kasrotun. Majrurun. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun. Nah, kasrotun muqaddaratun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, apa izin bertanya Ustaz? Ya, tafadhal. Itu yang mutakalimnya nggak dipisah ya Ustaz ya, nggak. Nah, jadi langsung aja alamatnya tuh seperti tadi dorobtu zumalai, yang langsung fathah muqaddaro aja, nggak dipisah. Ya mutakalim sebagai mudhafun ilaih gitu nggak. Kan lagi yang di i'rab kan cuman zumalanya sekarang. Kalau iya-nya nanti mudhaf ilaih kedudukannya. Oh gitu. Di mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nanti bilang kalau dia-nya. Cuman yang kita i'rab sekarang kan kolamnya zumala sama abunnya. Kalau seandainya terpisah, kalau umpamanya zumala berarti zumala ya berarti antum bilang kolami ya, hadza kolami ya. Berarti kolam itu kan khabarun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah wa huwa mudhaf. Al-ya'i mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Gitu aja. Cukup dhamma muqaddaro aja gitu, yang fathah juga zumalai berarti fathah muqaddaro gitu aja Ustaz ya. Fathah muqaddarah wa huwa mudhaf. Baru iya-nya fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Terus selanjutnya Pasikin. Ya Pak Ustaz. Baca nomor 10. Al-Asir. A'rib. Betul Ustaz ya? Ya, a'rib benar. A'rib ma tahtatun hotun. Ma tahtahu. Ma tahtas tahta
a'rif ma tahtahu hotu. Khotun. Hotun. Oh ya betul Ustaz. Hotun ya. Nah, berarti di sini Pak Sikin disuruh Ya. i'rab yang ada garis bawahnya. Oh ya, irob yang ada di garis bawah. Ya, tahtahu itu di bawahnya Ya. khotun ada garis. Gitu kan. I'rablah apa-apa yang di bawahnya ada garis. Berarti kata yang di bawahnya ada garis itu di i'rab. Kedudukannya apa? Nah, kemudian i'rabnya bagaimana? Tanda i'rabnya apa? Itu disebutkan. Baik, nomor Ya. 1 Pak Sikin, silakan. Awal yuhibbullahul muttaqina. Nah, yuhibbullahu al-muttaqina. Berarti yang di garis bawahi berapa kata di situ Pak Sikin? Itu yang Allah muttaqina, Pak. Ada 2 kata, Pak Ustaz. Ada 2 kata. Berarti i'rab yang Ya. 2 kata ini. Ya. Ya. Allahu fa'ilun marfu'un wa ala maturaf'i domatun. Nah, mumtaz. Allahu labzul jalalah gitu ya. Sebagai Ya, bentuk jalalah, ya. pengagungan. Nanti kalau ketemu i'rab ketika i'rab Allah itu selalu disebutkan Allah labzul jalalah. Oh, Ya, betul, Ustaz. fa'ilun Fa'ilun ya. marfu'un wa alamat rafihi Maturaf'i domatun. dhammatun. Zahiratun. Mumtaz. Zahirah, ya. Dhammatun zahiratun mumtaz. Terus al-muttaqin Al-muttaqina. Al-muttaqin maf'ulun bihi mansubun wa ala matu nasbihi al-ya'u. kenapa pakai ya? Karena pengganti dari fatah dia jamak mudzakkar salim, Pak Ustaz. Li'annahu jama' mudzakkar Mudzakkar salim. salim. Dia nahu jamak mudzakkar salim ya. Betul. Baik, mumtaz. Ganti patah Mumtaz. ya, ganti dari patah ya. Ya. Nah, selanjutnya nomor 2 Pak Pujo. Biar dapat semua ini i'rab. Nah, Ustaz. Khalaqallahu as-samawati wal ardi. Wal ardo. Wal ardo. Wal ardo. Baik. Nah, khalaqallahu as-samawati wal ardo. Baik. I'rab ya. Yang ada garis bawahnya di i'rab. As-samawati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati li'annahu jama' muannas salim. Baik, mumtaz. Wal wawu harfu atfin gitu. Wal wawu harfu atfin. Mabniun 'alal fathah. Mabni 'alal fathah. La mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Al ardo atfun itu. Ya, atfun. Nah, Atfun. terus mansubun. ya. Wa alamatu nasbu ya. Wa alamatu nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Baik, mumtaz. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu. Selanjutnya nomor 3 Mas Wahyu. Mana beliau ini? Mas Wahyu. Ya Ustaz. Afwan. Nomor 3. Sekarang manggilnya Mas Wahyu atau Pak Wahyu? Mas, masih Oh, muda. masih Mas ya. Masih Mbah. Mas. Oh, Mbah. Tafadhal. Iftah faka. Nah, iftah faka. Apa artinya Mas Wahyu? Bukalah. Faka ini belum tahu ini Ustaz. Itu loh, asmaul hamzah fuka. Fu. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Apa fuka? Fukanya apa Ustaz? Pamun. Dia sama seperti pamun.
Famun artinya apa? Mulut Ustaz. Mulut. Mulut. Nah, Bukalah mulutmu. ya. Nah, i'rab sekarang. Yang ada garis bawahnya. Ada berapa kata yang di garis bawah di situ? Ada 1, Yang kedua. Ada 2. 2. Ada Tapi 2. mudhof ilaih. Ya. Sekarang i'rab. Fa sama ka. Gimana i'rabnya? Fa maf'ul bi Nah, Mansubun. fa maf'ulun bihi mansub. Nah, mansubun ya wa alamatun nasbihi al alif ya. nah, wa alamatun nasbihi al-alif. Kenapa? Li'annahu ini apa? Asmaul khamsah. Nah, li'annahu min asma'il khamsah. Asmaul khamsah. Wa huwa Wa huwa mudhafun. mudhaf. Naam. Terus Ka al-kaf Alka domir ini domir mutasir. Naam, dhamirun muttasil Domir mutasil majrurun. Dia mu'rab atau mabni? Iya mabni Ustaz. Mabniyun ala fathi. ya, mabniyun ala fathi. Nah, bentar. Gitu aja Ustaz ya. Ya Ustaz. Baik, mabniyun alal fathi Ala fi fathi. Fi mahalli jarrin. Nah, mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin. Baik, mumtaz. Nah, selanjutnya nomor 4, Musyifa. 4. Aina sayyaratu abika. Abi ismun majrurun biya. Ikun majrurun walamatu jarihi alia. Yanahu min asmail khamsah. Apa kedudukannya? Gimana Ustaz? Apa kedudukan abi di situ? Mudhof, sebagai mudhof. Mudhof atau mudhof Mudhofun ilaih? ilaih dari sayyarah. Nah, berarti abi mudhofun ilaih dibilang majrur. Alamatu jarihi alia. Terus dia mudhof juga untuk ka domir ka ini Ustaz ya, mudhof juga. Ya. Nah. Jadi Terus wa mudhof, terus al-kaf. Wa mudhof al-kaf domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Nah, mumtaz, barakallahu. Kemudian nomor 5. Ya, Mbak Alfi, nomor 5. Hafiztu surataini. Surataini maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, mumtaz. Nomor 6, Pak Bayu. A'rifu qadiya makkata. Nah, a'rifu qadiya makkata. Baik, mumtaz. I'rab coba. Qadiya maf'ulun bih. Terus mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Fathatun zahirah. Nah, wa huwa dia mudhaf ilaih juga ya, Ustaz? Iya, wa huwa mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Oh ya, mudhafnya, Ustaz. Wa huwa mudhaf. Nah, terus makkata majrurun. Mudhafun ilaih, sebut dulu kedudukannya. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu
Dia itu apa namanya? Mamnu minas sorfi. Nah, li'annahu baik. Setuju? Bagus, Lin. Khorojal. Ini apa ya? Lupa Ustadz. Ini apa? Jar. A'la, jarha. Oh, Terluka ya. Jarha itu orang yang terluka. orang yang terluka. Oh. Ya. Khorojal jarha minal mustasfa. Nah, kharajal jarha minal mustasfa. Apa artinya? Telah keluar orang yang terluka dari rumah sakit. Nah, orang yang terluka telah keluar dari rumah sakit. Baik. Sekarang i'rab jarha sama mustasfa. Jarha fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu isim apa? Isim mangkus ya Ustaz ya? Mangkus itu ya akhirnya. Maksur berarti ya Ustaz ya? Isim maksur. Isim maksur. Baik, mumtaz. Kemudian al-mustasfa. Al-mustasfa ini khobar ya Ustaz ya? Ada min loh. Oh, Yang majrurun. huruf jar berarti Majrur. Al-mustasfa majrurun wa alamatu raf'ihi. Oh, alamatu raf'ihi. Raf'ihi lagi. Wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun. Kenapa? Li'annahu isim mangkus. Mangkus itu maksur. Tadi maksur ya, Nam. Isim maksur. Isim maksur. Nah, baik. Nomor 8, Pak Sikin. Ustaz Asamin. Ahoza sodiki kitabi min aki baiti Ustaz ya? Akibati. Ya, min akibati. Artinya apa Pak Sikin? Ahoza ini sedikit teman saya. Ahoza mengambil kitab saya kati kitabi min dari tas saya, Ustaz. Nah. Baik. Ya, teman saya telah mengambil kitab saya dari tas saya. Teman saya. Sekarang i'rab ada 3 itu, ada 3 kata yang di i'rab. Silakan Pak Sikin. Kata ya. Sodiki fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i domatun muqaddarah, Ustaz. Nah, wa alamatu raf'ihi domatun muqaddarah. Ya. Terus wahwa mudhof ya. Wahwa mudhof ya. Alia mudhof alia mutakalim Ustaz. Nah, alia itu dia domir apa? Alia mutakalim Ustaz. Ya domirun mutasilun gitu. Dia kan nyambung ya? Ya. Domir mutasilun ya. Mutasilun Ustaz, maaf Ustaz. Domirun mutasilun terus? Domir mutasilun alia mutakalim. Iya. Udah langsung. Alia domirun mutasilun. Alia mabni apa mu'rab? Ya Ustaz. Mabni apa mu'rab? Posisinya mabniun Ustaz ya. Yang namanya domir itu selalu mabni ya. Mabniun. Baik. Ya, mabniun. Mabniun ala sodiki. Mabniun ala sukun. Ya-nya kan sukun. Ya, ala
sukun ya. Ya, ala sukun ya. Ya, mabniun ala sukun fi mahalli. Fi mahalli rafi. Engkau fi mahalli rafi. Fi mahalli ya. Fi Sukun itu apa? fi mahalli jarrin. Jarin. Oh ya. Yes. Sebagai apa? Jarin. Bagi mudhof ilaih Ustaz. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ya. Nah ini. Iya. Catatan yang di layar ada catatan nggak teman-teman? Warna merah. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Nah, jadi itu ya. Ya kalau ngirob yang mudhaf kepada ya mutakalim itu seperti ini ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya. Mabniun ala sukun ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Lanjut kitabi Fasikin. Kitabi maf'ulun bihi mansubun maf'ulun bihi mansub mansub walamatu fathah muqaddarah Ustaz. Ya walamatu nasbihi fathatun muqaddarah wa huwa nah kayak terus Ustaz nih. Wa kan dia mudhaf, selalu mudhaf. Ya. Berarti mudhaf ila ya mutakallim. Berarti ya, posisi mudhaf ilaih Ustaz yang itu ya. Fathah mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Nah, baru alia mudhaf ilaih. Nah, seperti ini. Ilaih. Seperti yang di layar. Ikutin seperti yang di layar. Alia dhamirun. Alia dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Nah, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kembali mudhaf ilaih, mudhaf ilaih ya betul. Ya. Terus akibati majrur karena ada min Ustaz. Ya, hakibati majrur, hakibah majrur. Alamat jarrin kasrah muqaddarah Ustaz. Nah, wa huwa belum lancar Ustaz nih. Wa huwa mudhaf Ustaz. Wa huwa mudhaf, haki mudhaf. Terus wa huwa mudhaf fi mahalizarin alia belum Ustaz? Seperti yang di layar nih. Ikuti yang di layar. Ya. Alia domir mutasil mabniun ala sukun. Ala sukun Fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi Ustaz. Nah, seperti itu. Iya, itu selalu i'rabnya seperti ini ya, Fasikin ya. Ya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Ya mutakallim itu i'rabnya selalu seperti ini. Ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Ya. Syukran Ustaz. Baik. Nomor 19 Pak Pujo. Nah, Ustaz. Istaro itu hada bi khamsata asyara riyalan. Nah. Sekarang khamsata asyara i'rab. Khamsata asyara berarti majrur, ada binya majrur berarti. Ya, khamsata asyara majrur mabni. Khamsata asyara majrurun. Enggak majrur. Majrur itu untuk i'rab yang mu'rab. Oh, nah. Khamsata asyara mabniun alal fathi mabniun al fathah fi mahalli jarrin masbukun bilba. Nah, pas. Nomor 10 Mas Wahyu terakhir. Ana muhamin. Nah, muhamin khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Nah, kenapa? Li'annahu
Isim maksur. Maksur. Mankus. Nah, mankus. Baik, mumtaz ya. Dia isim mankus. Ya. Nah, selesai ini tamrinat untuk mu'rab ya. Ya, mu'rab dan mabni. Sekarang kita akan masuk ke apa aja yang di i'rab marfu dan apa aja yang di i'rab mansub pada isim. Ini. Serta contoh-contohnya ya. Ustaz, silakan. Ustaz. Ya. Yang tadi yang sodiknya itu kan tadi Ustaz yang mutakalim yang dibahas. Kalau yang sodiknya itu berarti fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammah muqaddarah gitu aja Ustaz ya. Ya. Muqaddarah huwa Wa huwa mudhaf ya. Nah, baru alia dhamir muttasil. Yang sodik fa'il kan Ustaz? Ya, fa'il. Mudhaf. Dia sebagai mudhaf Ya. juga. Ya. Ya. Nah, terus jadi ada dua dia kedudukannya ya fa'il yang mudhaf juga gitu ya Ustaz. Ya, semuanya kitab juga sama, maf'ul bih mudhaf. Ya. Makibah juga majrur mudhaf. Ya. Terus tadi muhamun itu isim mankus Ustaz. Ya, isim mankus, muhamin. Oh. Isim mankus ya. Emang Ya, asal katanya apa Ustaz? Itu muhamin. Al-muhami. Al-muhami. Ada ya. Al-muhami. Oh. Nah, ini kemudian kan kalau isim mankus nakirah, Iya, maka ya-nya dibuang. Nah, ya-nya ini dibuang, mahzub ya-nya ya. Mahzub. Kecuali kalau dia mansub ya. Kecuali kalau dia mansub maka ya-nya tetap muhamian kita bilang kalau dia mansub. Ya-nya tetap. Jelas Musyifa ya? Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke apa aja yang marfu di i'rab marfu pada isim dan apa aja yang di i'rab mansub pada isim. Ini hampir sama sih kayak ngulang mulakhos ini, cuman versi ringkasnya aja ini ya. Versi ringkasnya. Nah, sekarang yang baca ini selanjutnya Ummu Syifa, silakan dibaca. Bismillah. Al-marfu'at minal asma'i. Alif, waw, al-awal, wawu, asani, al-mubtada wal khabaru. Ini bukan wawu, al-awwalu wasani gitu. Gimana Ustaz? Pertama dan kedua, ya. Al-awwal wasani. Oh, al-awal wasani, al-mubtada wal khabaru. Allahu akbar. Asalis ismun kana. Kana nggak boleh bertanwin. Ismu kana. Ismu mudhaf nanti kana fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Iya. Ismu kana al-babu maftuhan. Arabi khabar innallaha ghafurun. Nah, terus Al-khamis al-fa'il khalaqnallahu. As-sadis naibul fa'il khuliqal insanu min tin. Min tinin. Ada min. Al-mansubatu minal asma'i. Bentar. Cukup dulu. Nah, jadi di sini teman-teman mohon diperhatikan ya al-marfu'atu minal asma. Jadi isim-isim yang di i'rab rafa yang i'rabnya marfu. Apa aja isim-isim yang di i'rab marfu? Yang pertama dan kedua yang punya kedudukan sebagai mubtada dan khobar. Ya. Ya, jadi setiap mubtada pasti i'rabnya marfu, setiap khobar pasti i'rabnya marfu. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Ini, Mbak Alfi, mubtada itu apa? Ini sekalian murojaah ini. Mubtada itu apa? Ya, ada nggak beliau? Mana nih? Iya, Ustaz. Nah, apa yang dimaksud dengan mubtada?
Apa mubtada? Lupa. Iya, Ustaz, lupa. Pak Bayu mubtada apa Bayu mubtada? Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Mubtada itu isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Ya, contohnya di situ Allahu. Allahu Akbar, Allahu ini isim. Kemudian ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka namanya mubtada. Yang namanya mubtada pasti i'rabnya marfu. Nah, ini ya. Kemudian wal khobaru. Ya, yang kedua khobar. Iya. Nah, apa itu khobar, Pak Muslim? Apa ya Ustaz? Lupa Ustaz. Apa nih Ustaz? Lupa. Ya. Di awal kalimat. Nih, jadi mubtada itu isim marfu jatuh di awal kalimat isim mubtada. Khobar, lupa khobar Pak Sikin. Pak Sikin apa khobar Pak Sikin? Khobar segala yang menyempurnakan makna mubtada Ustaz. Nah, penyempurna makna mubtada. Mubtada ya. Penyempurna makna mubtada. Nah, ini penyempurna makna mubtada itu namanya khobar. Contoh Allahu Akbaru, Allah Maha Besar, gitu kan? Jadi Maha Besar itu penyempurna untuk kalimat lafzul jalalah Allah. Maka Akbaru dinamakan sebagai khobar. Nah, setiap khobar itu pasti i'rabnya apa? Marfu. Setiap khobar mubtada pasti i'rabnya marfu. Jelas ini sampai sini? Yang Mbak Alfi sama Pak Muslim, mubtada khobar, jelas insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Jadi diingat ya, yang namanya mubtada isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Yang namanya khobar penyempurna makna mubtada ya. Penyempurna makna mubtada. Kemudian selanjutnya isim kana. Isim kana itu adalah apa? Pak Pujo? Mubtada yang kemasukan kana Ustaz. Nah, jadi ingat ya, isim kana itu mubtada yang kemasukan kana atau saudara-saudaranya. Mubtada yang kemasukan kana atau saudarinya ya. Saudarinya. Nih. Jadi mubtada itu yang ya, isim kana adalah mubtada yang kemasukan kana atau saudarinya. Ya. Misalnya kanal babu maftuhan. Mana isim kana di sini Pak Pujo? Babu. Al-babu. Ya, al-babu. Sebelum kemasukan kana lafaznya apa? Babu maftu, al-babu maftuhun. Nah, al-babu maftuhun. Kemudian setelah kemasukan kana menjadi kanal babu Maftuhan. Ya, al-babu isim kana. Yang namanya isim kana itu pasti marfu i'rabnya ya. Yang namanya isim kana pasti marfu. Jelas ini? Insyaallah jelas Ustaz. Baik. Ya, lanjut. Khobaru inna yang keempat, khobar inna. Apa khobar inna? Mas Wahyu? Khobar yang kemasukan khobar dari isim inna Ustaz. Ya, yang kemasukan berarti inna dan saudari-saudarinya. khobar mubtada yang kemasukan Inna. Nah, khobar mubtada yang kemasukan inna. Itu namanya khobar inna. Contohnya innallaha ghafurun. Mana khobar inna di sini, Mas Wahyu? Ghafurun. Khobar inna ghafurun. Nah, sebelum kemasukan inna, kalimatnya bunyinya Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Kemudian kemasukan inna menjadi innallaha ghafurun. Nah, di sini ghafurun khobar inna. Yang namanya khobar inna i'rabnya marfu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya al-fa'ilu. Apa itu yang dimaksud dengan fa'il? Musyifa. Ini soalnya udah kita lewat ini ya, udah kita pelajari di mulahos ini. Fa'il isim marfu
terjadi setelah fiil, setelah fiil. Nah, isim marfu yang terletak setelah fiil Iya. dan ya. Apakah itu doang? Dan bisa juga terletak setelah maf'ul bih. Jadi kayak seperti khalaqnallaha itu jadi khalaqnallahu jadi fa'ilnya fa'il muakhar. Khalaqanallahu. Ya, jadi fa'il itu apa? Isim. Isim marfu. Nah, jadi pertama dia harus isim ya, isim. Nah, coba diingat. Pertama fa'il itu adalah isim. Ya, kemudian kedua marfu. Ya. Marfu. Nah, ini. Kemudian ketiga jatuh setelah fiil. Setelah fiil, jatuh setelah fiil. Ada lagi dan mengandung makna pelaku. Ya kan? Iya, mengandung makna pelaku. Nah, ini jadi 4 ya. Isim marfu jatuh setelah fiil dan mengandung makna pelaku. Berarti kalau ada isim marfu sebelum fiil namanya apa? Mubtada. Mubtada. Nah, ini itu bedanya ya. Kalau mubtada itu sebelum fiil, nah fa'il itu setelah fiil, harus setelah fiil. Kemudian dia mengandung makna pelaku. Contohnya khalaqanallahu. Allah yang menciptakan kita. Siapa pelaku yang menciptakan? Allah. Allah di sini ya. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Kemudian ada isim kan? Marfu jatuh setelah fiil. Semua syarat fa'il terpenuhi? Ya, terpenuhi. Maka dia kedudukannya sebagai fa'il. Yang namanya fa'il itu pasti marfu i'rabnya. Jelas insyaallah Musyifa ya. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Nomor 6. Wa iyyakin. Nomor 6. Ya. Untuk fiilnya perlu ditulis mabni ma'lum apa fiil aja cukup? Perlu mabni lil ma'lum juga perlu. Karena untuk mengeluarkan naibul fa'il nanti. Oh, nah Ustaz. Syukur. Jadi jatuh setelah fiil mabni maklum. Nah, itu benar ya. Lebih rinci lagi. Nah, fiil mabni maklum. Maklum. Nah. Jadi isim marfu jatuh setelah fiil mabni maklum dan mengandung makna pelaku. Inilah namanya fa'il. Kemudian Mbak Alfi. Naibul fa'il itu apa Mbak Alfi? Ingat nggak? Sama nggak Ustadz seperti fa'il? Hampir sama. Ya. Berarti isim marfu ya Ustadz? Jadi dia harus isim, nah terus marfu. Jatuh setelah fi'il. Jatuh setelah fi'il yang bagaimana? Fi'il yang mabni lil majhul. Ya. Setelah fi'il yang mabni lil majhul. Ya, mabni majhul. Nah, majhul. Ya. Jadi dia jatuh setelah fi'il mabni majhul dan mengandung ya, ini aja. Jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Nah, ini. Itu namanya naibul fa'il. Contoh khuliqal insanu min tin. Ya. Khuliqa al insanu min tin. Ya. Manusia diciptakan dari tanah. Nah, khuliqa ini kan fi'il ya. Dia mabni lil majhul. Polanya fu'ila. Ya kan? Al insanu isim marfu yang jatuh setelahnya, maka dinamakan naibul fa'il. Jelas ini teman-teman ya? Jelas. Nah, ini ringkas ya. Kalau di mulahos panjang lebar ini. Yang penting antum kan udah punya basicnya ya di mulahos, di muhtarot juga. Nah, ini kita cepat-cepat aja sebagai bentuk mengulang ya, mengulang, dan yang terpenting itu nanti prakteknya di tamrinat ya. Baik. Kemudian al-mansubat minal asma ya, dibaca Pak Bayu.
Al-mansubatu minal asma'i ismu inna innallaha khafurun khabaru kana kanat ta'amu ladzidzan al-maf'ulu bihi fahimtu darsa al-maf'ulu fihi safaro abi lailan jalasal mudarrisu indal mudiri al-maf'ulu li ajlih ma kharaj tu minal baiti khaufan minal harri maf'ulu ma'ahu sirtu wal jabalu wal maf'ul ma'ah itu mansub. Oh, sirtu wal jabala. Nah, terus al-maf'ulul mutlaqu yaqra'u hamidun qira'atan yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan al-halu jaddi yusolli qa'idan at-tamyizu ana akbaru minka sinnan al-mustasna hadarat tullabu kulluhum illa hamidan al-munada ya abdallahi. Nah, mungkin malam ini kita akan jelaskan sampai nomor 4 dulu ya, maf'ul bihi. Karena ini yang udah pernah kita jelaskan ya. Jadi apa yang di i'rab mansub ya. Sekarang isim-isim yang di i'rab mansub itu diingat teman-teman ya. Isim yang di i'rab marfu ada 6. Isim yang di i'rab mansub ada 11. Nih. Isim yang di i'rab marfu ada 6. Isim yang di i'rab mansub ada 11. Yang pertama itu isim inna. Apa yang dimaksud dengan isim inna, Mbak Alfi? Mubtada ya Ustaz ya? Ya, mubtada yang kenapa? Yang kemasukan inna dan saudara-saudaranya. Ya. Jadi isim inna itu mubtada yang kemasukan inna dan saudara-saudaranya. Ini udah kita pelajari di mulahos. Setiap isim inna dan saudari-saudari isim inna i'rabnya apa, Mbak Alfi? Mansub. Mansub. Nah, ini diingat ya. Jadi setiap isim inna dan saudari-saudarinya itu i'rabnya mansub. Contohnya innallaha ghafurun. Mana isim inna di situ? Allaha. Allaha. Nah, Allaha isim inna. Ya, dia mansub, tandanya fathah ini. Baik. Kemudian yang kedua khobaru kana. Apa itu khobaru kana? Pak Muslim. Setiap khobar yang kemasukan kana. Ya, khobar mubtada yang kemasukan kana. Nah, jadi khobar kana itu adalah khobar mubtada yang kemasukan kana atau saudarinya kana. Nah, maka i'rabnya apa? Mansub. Mansub. Nah, i'rabnya mansub ya. Nah, contohnya kanat ta'amu lazidan. Mana khobar kana? Lazidan. Lazidan. Asalnya kalau sebelum kemasukan kana asalnya bagaimana? At-ta'amu lazizun. Nah, at-ta'amu lazizun. Kemudian kemasukan kana menjadi kanat ta'amu lazizan. Lazizan. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, al-maf'ulu bihi. Nah, ini kemarin kita pelajari ini, maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi, Mas Wahyu? Isim mansub. Nah, ayo. Isim mansub yang mengandung makna objek, Ustaz. Nah, isim mansub yang mengandung makna objek. Nah,
Nah, mumtaz. Itu namanya maf'ul bihi. Ya. Contoh misalnya, kalau ada kalimat seperti ini, ya. Muhammadan akramtu. Ya, Muhammadan akramtu. Muhammad adalah orang yang saya muliakan. Muhammadan akramtu. Muhammad adalah orang yang saya muliakan. Yang mana maf'ul bih? Muhammadan. Muhammadan. Jadi Muhammad itu, ya namanya maf'ul bih itu boleh di depan, boleh setelah fi'il ya. Itu boleh sebelum fi'il. Itu enggak masalah. Selama dia mengandung makna objek dan dia mansub. Makanya definisinya tadi isim mansub yang mengandung makna objek. Nah, itu maf'ul bih. Jadi diingat teman-teman ya, ada 3 poinnya. Pertama, maf'ul bih itu harus isim. Kedua, dia mansub. Ketiga, mengandung makna objek. Maka pasti dia kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Ya. Jelas ini? Ya, Ustaz. Baik. Fahimtu ad-darsa. Saya telah memahami pelajaran. Mana apa yang dipahami di sini? Apa Pelajaran. objek yang dipahami? Ad-darsa. Ad-darsa. Maka ad-darsa kedudukannya sebagai maf'ul Bih. maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi itu i'rabnya Mansub. mansub. Selalu mansub. Mumtaz. Paham ini yang lain, teman-teman yang lain? Sangat. Baik. Jadi ingat ya, itu poin pentingnya dalam maf'ul bihi itu ada 3 tadi. Isim, mansub, mengandung makna objek. Ini. Nah, letaknya di mana aja? Mau di depan, mau setelah fi'il, pokoknya kalau dia mengandung makna objek dan isim mansub, maka pasti maf'ul bihi. Ini. Kemudian yang terakhir, ya, nomor 4, maf'ul bihi. Nah, ini belum masuk di muhtarat ya. Belum masuk di mulakhos. Kalau kita ringkas, namanya maf'ul bih itu adalah dzarab bahasa lain kita. Dzarab keterangan tempat dan keterangan waktu itu mansub dia sebagai maf'ul bihi atau dzarab. Jadi istilah lainnya dzarfun. Ya. Dzarfun. Makanya kalau antum perhatikan dzarab itu selalu mansub dia. Kecuali yang mabni ya, kecuali yang mabni. Nah. Misalnya, ya, saya contohkan. Qumtu ya amama al-baiti. Baik. Qumtu amama al-baiti. Mana maf'ul bihi? Di sini Pak Asikin. Ya, Pak Ustaz. Qumtu amama al-baiti. Mana maf'ul bihi? Contohnya mana, Pak Ustaz? Qumtu. Nah, ini sebentar Anda tulis ulang biar lebih jelas. Ya, ya. Di buku atau di mana? Di buku nih. Qumtu amama al-baiti. Nah, mana yang maf'ul fihi atau dzarabnya mana? Amama, Pak Ustaz. Amama. Dia dzarab apa? Tempat atau zaman? Dia posisi dzarab makan, Pak Ustaz. Dzarab makan. Karena dia dzarab keterangan tempat, maka dia mansub i'rabnya. Mansub, ya, betul Ustaz. Sebagai gimana Pak Ustaz? Sebagai apa? Sebagai dzarab makan, Pak Ustaz. Sebagai dzarab makan atau istilah lainnya nomor 4 ini. Apa? Nomor 4 ya maf'ulun bih. Maf'ulu bih. Maf'ulu. Ih, ya. Nomor 4 maf'ul ih. Nah, itu istilah lainnya ya, Pak Asikin ya. Ya, ya dzarab makan atau maf'ul fihi. Ya. Nah, contoh lain misalnya. Ya. Sumtu. Sumtu. Ya. Yauma al-itsnaini.
Sumtu yaumal isnaini. Saya puasa hari Senin. Pak Pujo, mana dzaraf? Yauma. Yauma. Dzaraf apa ini? Zorof zaman. Dzaraf zaman. Karena dia dzaraf keterangan waktu, maka i'rabnya apa? I'rabnya mansub. Mansub. Nah, istilah lainnya apa? Al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Nah, al-maf'ulu fihi. Ya. Jelas ini teman-teman? Insya Allah jelas Ustaz. Ustaz, Baik. apa Ustaz? Seperti amsi itu kan dia jorok juga Ustaz ya, jorok zaman Dia ya. mabni. Dia mabni. Mabni. Ya, makanya kita jelaskan tadi selain yang mabni. Ah, iya. Kan di pembahasan mabni sebelumnya itu kan ada ba'duz dzuruf, sebagian dzaraf itu mabni. Di antara yang mabni kan amsi. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Kemudian selanjutnya safara abi lailan. Nah, Pak Bayu, mana dzarafnya? Lailan Ustaz. Dzaraf apa? Dia berarti dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Berarti karena dia dzaraf, i'rabnya Mansub. mansub. Istilah lainnya? Maf'ulun fihi. Nah, maf'ulun fihi. Kemudian jalasal mudarrisu indal mudiri. Mana dzarafnya Pak Muslim? Indah Ustaz. Indah. Nah, indah. Dzaraf apa? Dzaraf makan Ustaz. Dzaraf makan. Berarti karena dia dzaraf, maka i'rabnya Mansub. mansub. Istilah lainnya apa? Al-maf'ulun fihi. Al-maf'ul fihi. Nah. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 yang mansub ini kira-kira ada yang belum jelas, teman-teman? Ustaz Afwan, tadi yang naibul fa'il Ustaz. Pertama kan isim marfu, jatuh setelah fi'il yang mabni lil majhul. Lalu apalagi yang tadi keburu kehapus Ustaz? Duduk ini nggak Ustaz? Menempati kedudukan Pak. Nggak menduduki ke apa? Menempati kedudukan fa'il nggak? Nah, itu yang namanya naibul fa'il, pengganti dari fa'il itu pasti menempati kedudukan fa'il. Nggak usah, itu nggak usah dicantumkan. Nggak usah, karena kalau dia kedudukannya setelah isim majhul, fi'il majhul, afwan. Kalau jatuh setelah fi'il majhul, maka dia pasti naibul fa'il. Ya. Atau kalau antum ingin tambahkan, naibul fa'il itu apa? Isim marfu jatuh setelah fi'il majhul. Ya. Yang kadang mengandung makna objek gitu. Yang kadang mengandung makna objek. Ya, contoh khuliqal insanu, manusia diciptakan. Siapa objek yang diciptakan di sini? Insan. Khuliqal insan. Itu kan dia mengandung makna objek, ya. Hanya saja karena terletak setelah mabni lil majhul, maka istilahnya naibul fa'il, bukan maf'ul bih. Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Baik. Ada lagi yang lain? Semoga apa yang kita bahas malam ini dapat dipahami dengan baik, teman-teman ya. Nah, karena udah jam 9:30 lewat, besok ada yang kerja, teman-teman yang lain kerja, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ya, jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.